Halo, welcome back to my channel. Bersama saya Julian, dimana channel ini, konten ini membahas tentang review gitar, tutorial gitar, serta musik yang memang ada di konten ini. Nah, buat teman-teman nih yang baru bergabung atau baru nemuin channel saya atau baru pantengin channel saya, bantu like, comment, share, serta subscribe-nya dulu ya teman-teman, supaya channel saya makin berkembang dan saya makin semangat lagi buat konten-konten selanjutnya. Dan semoga video saya bermanfaat buat teman-teman yang memang sedang mencari referensi gitar ya teman-teman. Nah, oke. Untuk kali ini saya akan mereview gitar, yaitu gitar Mitchell MD100S 12E BK, yang artinya Mitchell seri MD100S 12 string elektrik, BK nya itu black. Jadi sejarah singkat Mitchell ini waktu itu udah saya pernah jelasin ya. Jadi ini memang gitar produksi Indonesia ya, cuman untuk pasar luar ya, Eropa ya teman-teman. Jadi Mitchell itu, nah kebetulan gitar ini dibuat tahun 2011 ya teman-teman. Jadi sudah bisa dipastikan gitar ini sudah lumayan cukup lama juga ya umurnya. Untuk saya sebenarnya belum pernah mereview gitar 12 string ya. Saya juga tadi baru sempat baca-baca sedikit di internet sejarah gitar ini, tapi nggak apa-apa, coba saya kasih tahu aja sejarah internet yang udah saya rangkum tentang gitar ini ya. Dan jika memang ada kesalahan saya mohon maaf, karena saya juga dapat infonya di internet, saya rangkum sedikit jadi sejarah singkat gitar ini ya teman-teman. Nah, untuk sejarah singkat gitar ini, jadi teman-teman, asal usul gitar ini jadi awal mulanya dulu dipakai oleh beberapa instrumen Meksiko. Seperti kalau di Google ini ditulis bandolon, guitarra septima, guitarra quinta, hapaguera, dan baja sexto. Nah, jadi dia memainkan orkestra khas Meksiko ini pada tahun 1901 teman-teman, dan di pameran Pan Amerika. Jadi awal mulanya nih gitar ini dibawa oleh instrumen Meksiko ya teman-teman, yang dibawa ke pameran Pan Amerika. Nah, dia berusaha menunjukkan bahwa dia menggunakan instrumen baru nih, yaitu 12 senar string ini ya teman-teman. Nah, pada abad ke-19, awal abad ke-20, 12 senar dianggap instrumen baru nih jadi teman-teman. Nah, instrumen baru. Nah, gitar 12 ini tidak menjadi bagian utama dari tidak menjadi bagian utama dari musik blues dan folk sampai tahun 1920 sampai 1930-an. Nah, jadi ketika suaranya nih lebih besar nih. Lebih besar memang kalau 12 senar string ini dia untuk sound lebih besar dari gitar yang 6 string ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan karena dia senarnya 12, jadi power sound yang dihasilkan oleh gitar ini ya memang lebih besar dari yang 6 string ya teman-teman. Nah, jadi di bawah tuh. Nah, untuk sampai tahun 1920 sampai tahun 1930 tadi suaranya lebih besar ke mereka. Nah, mereka ideal mengiringi solo nih. Pertama kali membuat mereka ideal sebagai pengiring solo untuk vokalis nih teman-teman. Jadi gitar ini sebagai pengiring vokalis solo, yaitu terutama pada penyanyi Led Belly dan Buta Willie McTell. Nah, sejak itu nih gitar ini menduduki peran dalam varietas tertentu dari folk, rock, jazz, dan musik populer. Nah, jadi pada 1930-an gitaris dan penyanyi Meksiko mempopulerkan instrumen tersebut lewat gitar 12 string ini teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya sejarah yang saya rangkum, karena saya juga pasti kalau misalkan saya jelasin panjang-panjang durasinya nanti cuman bahas habis sejarah gitar ini doang teman-teman.
Oke, untuk nextnya mungkin saya akan membahas spesifikasi kayu dari gitar yang ditopang oleh gitar si Mitchell ini teman-teman. Nah, untuk spesifikasi juga karena warnanya black, jadi saya juga baca lihat di googling nih teman-teman, karena kan kalau black saya nggak bisa melihat serat kayu, jadi saya nggak tahu kan, karena kan udah di cat, ketutup cat ini. Nah, tapi sesuai yang saya di googling saya baca, untuk spesifikasi kayu ini untuk top dia menggunakan kayu spruce ya teman-teman ya. Untuk top menggunakan kayu spruce, untuk back and side nya dia mahogani, untuk neck juga mahogani, untuk dryer dia udah diecast smooth, lumayan smooth sih dryernya. Nah ini nih yang bikin beda nih, salah satunya nih gitar 12 string sama 6 string, yaitu di head neck. Kalau gitar 12 string pastinya karena head tuning dryernya lebih banyak, dia jadi dipastikan dia lebih besar dibanding gitar yang 6 string ya teman-teman. Nah, untuk spesifikasi fretboard dia menggunakan kayu rosewood. Untuk bridge rosewood, saddle nut plastik, pin bridge juga masih plastik. Nah, jadi gitar ini, oh ya saya lupa satu lagi, dia sudah menggunakan akustik elektrik ya teman-teman. Kalau di sini saya lihat preamp-nya dia menggunakan Clearwave 10 ya. Jadi gitar ini dipastikan sebetulnya sih ini gitar simpanan ya teman-teman kalau menurut saya, karena kalau dalam kondisi saya lihat dia masih grass banget, terus juga fretboardnya masih tebal banget. Sebetulnya saya juga baru pertama kali, the first only saya dapat gitar 12, karena saya juga pengen ngerasain gimana sih rasa senar 12 ini. Nah, dan yang bikin saya merasa kayak pertama kali tadi kan, sebelum saya ngonten saya juga tuning dulu kan. Pas tuning saya mainin sedikit, memang sebetulnya ketika kita mainin di chordnya nggak terlalu beda ya, cuman agak beda aja memang ketika kita main petikan. Jari-jari itu agak ngerasa beda, kayak nggak 6 string biasanya kita main 6, ini kan 12, jadi kan di double tuh, satu senar di double jadi 2 ya. Nah, tapi yang cukup menarik kalau menurut saya, gitar ini soundnya saya merasain ya kayak seperti dipakai kita tuh ngedirect gitar di ampli pakai efek delay. Jadi sustainnya tuh memang lebih panjang dibanding gitar yang 6 string. Selain lebih panjang sustainnya, terus juga soundnya lebih rendang banget. Jadi ya cukup unik sih menurut saya gitar ini. Kalau menurut saya secara tapi kalau menurut saya gitar ini nggak semua kalangan orang suka ya, karena kan kalau ada juga banyak yang bilang gitar ini lebih makan kaos karena senarnya dia 12 teman-teman. Jadi ketika memang putus dia harus ganti langsung harus ganti, karena kan ada juga di beberapa teman-teman mungkin yang main senar 6, ketika senar putus senar satunya putus, mungkin dia ngakalin beli senar yang ini kan kita nggak tahu. Nah, mungkin itu kali ya alasan ini. Nah, dan gitar ini pada intinya menurut saya yang suka ya memang benar-benar hanya orang-orang tertentu aja sih untuk yang senang gitar ini. Nah, penasaran kan? Mungkin saya akan ngecek sound sedikit aja untuk gitar Mitchell MD 100 ini 12 string. Nah, saya mohon maaf nih apabila permainan saya juga kurang bagus, karena saya juga memang baru pertama kali dapat gitar ini, dan saya memang nggak terlalu bisa juga main gitar kan, karena saya bukan pro player. Jadi ya nggak apa-apa, saya coba sedikit aja untuk ngecek sound karakter gitar ini supaya teman-teman nih yang memang belum tahu menjadi tahu. Dan saya juga mungkin memang kalau memang pengen nyobain langsung gimana sih sensasi mainin senar 12 ya, monggo datang ke rumah
Jadi kan bisa langsung dicobainnya. Oke teman-teman, sekarang kita cek sound sedikit ya dari karakter gitar 12 string ini ya teman-temannya. Oke, check it out. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu aja cek sound karena saya juga nggak terlalu bisa juga. Nah, jadi gitar ini juga sudah muncul di Instagram Gitar Second JKT ya teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman berminat untuk memboyong gitar ini, bisa langsung aja mampir ke Gitar Second JKT. Dan saya sangat menyarankan jika memang teman-teman ingin membeli gitar di Gitar Second JKT, dalam catatan gini, misalkan teman-teman pengen, namanya saya kan jual barang second nih, lebih baik datang ke rumah cek sound dulu. Cuman kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang memang sudah sering lah beli ke saya. Biasanya dia tuh biar nggak harganya biar nggak gitar ini keduluan orang, memang biasanya dia booking dulu teman-teman. Dan sudah sangat saya pastikan, jika teman-teman ngontak saya, karena saya jual barang second, pasti barang pasti ada minus lah. Dan itu udah pasti saya jelaskan. Ketika memang barang yang saya jual tidak sesuai yang saya jelaskan, nah teman-teman bisa menuntut untuk uangnya dikembalikan gitu aja teman-teman. Jadi saya nih sedetail mungkin menjelaskan kepada teman-teman nih gitar ini kondisinya seperti apa, karena saya jual barang second. Saya sadar karena ketika kadang kan ada aja misalnya gitar ini lecet pemakaian, namanya lecet pemakaian, nah barang second kan wajar ya, mungkin ada segini kobe segini ya kan. Dan dari teman-teman mungkin kan ada yang memang pengen nyari yang mulus banget, nyari barang second tapi seperti baru. Nah saya sering juga tuh ada barang-barang yang saya biasa sebut second life new ya. Nah biasanya itu juga barang-barang memang cepat laku. Nah oke, mungkin cukup sekian aja teman-teman untuk konten saya kali ini. Nah saya mengucapkan